Kalau kita dizolimi, jangan mendoakan keburukan untuk orang lain, kasihan. Nanti yang kenanya terus keluarganya, betul tuh. Akhirnya kita jadi zolim kepada keluarganya. Oke, satu itu. Yang kedua, supaya doa kita yang dizolimi itu diijabah, jadi doakan kebaikan saja. Suami selingkuh, itu buruk tidak? Zolim nggak? Zolim, doakan. Mudah-mudahan sia sing. Nah, bagusnya sing sadar, mudah-mudahan sia sing nyangeyeng. Mamunnya kurang bareng yang nulis nyangeyeng sama rumput. Oke. Ketika suami selingkuh, ibu jangan marah, jangan marah. Kenapa mama nggak marah? Aku didolimi oleh kamu. Aku tidak marah supaya doaku diijabah. Orang yang dizolimi dan menahan marah, maka dia doanya akan diijabah. Aku ingin doaku diijabah. Beres? Udah, doakan sing soleh. Kan itu sing bunga. Udah, mudah-mudahan sing payu pisan sampai garuda kita milih pemajikan. Ya, oke. Perlu nggak kita berdoa, ini yang saya garis bawahi? Perlu nggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong buktikan kepada saya ya Allah? Perlu nggak? Jangan bu. Dan kalau terbukti bisa terkuat orang dengerin betul kan? Tutup semua aib dan keburukan itu dari saya. Berikan untuk saya kebaikan saja ya Allah. Saya ingin tahu suami saya benar. Saya tidak ingin tahu tentang akhlak suami saya. Terserah Engkau ya Allah. Semua adalah ujian untuk saya. Selamatkanlah suami saya. Kasihan kalau nanti suami saya di neraka, malu anak-anak ke surga, dia ke neraka sendiri karunya ya. Udah gitu enteng kok. Terus ada lagi, bu, orang lain berbuat buruk kepada kita tuh untuk apa? Untuk menguji kita, apakah kita kuat, imun, apakah kita hebat menghadapi, memiliki kepribadian kan gitu. Udah, kalau masih ada orang yang berbuat buruk, nggak ada. Yang ada orang memberikan materi kuliah. Terus suami Ustaz, suami saya mah jatuh cinta deh, dicarikan jatuh cinta, dicarikan dia. Ayo Ustaz jatuh cinta. Kalau udah kayak mau, terus. Mama, kenapa mama nggak marah sama papa? Mama kumajinya ada sekedung lagi mama. Enteng, kenapa harus dibuat riweuh? Sudahlah, hidup masalah rehat lahir batin ya. Udah dibuat enteng aja, dibuat enteng sok. Apa yang berat? Hah? Apa? Lu berat patung? Batu iya. Sekarang ini terakhir nih. Ada masalah nggak dalam hidup? Sekali lagi Bapak, ada masalah dalam hidup? Sebut tidak ada. Umur 30 tahun ke bawah boleh mengeluh, karena mereka masih anak-anak. 30 tahun ke atas sudah harus menemukan solusi, karena sudah banyak ilmu kita dapat. Tidak ada mengeluh. Nah sekarang ada masalah tidak? Tidak ada. 7.687 akar 6. Masalah nggak buat anak SD kelas 5? Masalah nggak buat profesor bidang matematika? Kenapa? Tidak punya jawabannya. Artinya masalah itu soal-soal yang kita tidak mampu menjawab, saudara. Oke. Pernah punya masalah waktu SMA? Sampai agak nangis? Sekarang kita mengingatnya ketawa. Kenapa yang berbuatkan budak ini siapa-siapa kan ayo alasnya. Ini amit-amit berbuat dekat-dekat gelut. Dulu pernah kita bertengkar, bahkan marah, bahkan menangis karena masalah saat itu. Kenapa? Kita sedang bodoh. Kemudian masalah kita yang hadir sekarang itu ada tidak? Tidak ada. Kalau ada masalah dan kita menganggap itu masalah, artinya Allah sedang memberitahu tentang ketidaktahuan kita. Kamu masih bodoh. Tugasnya perbanyak bergaul, perbanyak ngobrol, perbanyak baca. Insya Allah tidak akan ada masalah lagi. Ya. Pernah mungkin di antara saudara kita, kita sudah dewasa nih. Ada saudara kita yang patah hati sampai nguyung, ada? Apa nasihat kita? Geus, tong dipikiran. Kenapa kita ayah diri dan nasihat dengan siapa unggul lain? Kan gitu ya nasihat kita. Kenapa kita nasihatin gitu? Karena kita sudah lewati masa itu, betul? Dan kita sudah punya jawabannya. Sementara dia mengalaminya masih berada di ruangan itu. Masih berat buat dia. Saya tidak pernah melihat anak saya punya masalah, karena saya selalu saja menjadi teman ngobrol dia. Waktu anak saya kecil, Pak, saya selalu jadi teman cerita dia. Reguler, saya cerita, ngedongeng-dongeng sebelum tidur. Itu anak-anak saya. Terus, jadi sekarang setelah mereka besar, mereka tidak pernah punya masalah, karena mereka sudah mendapatkan banyak bahasa dari saya bapaknya.
Itu. Anak-anak zaman sekarang kan ketemu ibunya hanya 3 kata. Jangan, itu disuruh, dilarang, terus apa lagi kan gitu kan, bahasa dari ibu kan tidak banyak. Bu, tolong ya kepada anak, peluk anak, berikan cerita sebelum tidur. Ada